Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bianca Widiandini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Suasana Ruang Fisik IT House pada Ruang Sinematik dalam Penggunaan Kamera Perkawinan tahun 2022. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi dari adanya isu umum, yaitu arsitektur sebagai media visual dan sarana komunikasi, dan arsitektur sebagai ilmu interdisipliner. Dari hal tersebut didapatkan isu yang lebih spesifik, yaitu adanya hubungan arsitektur dengan film. Dalam konteks hubungan arsitektur dengan film, terdapat hal yang disebut sebagai pendekatan sinematik atau teknik-teknik manipulasi terhadap ruang fisik untuk menciptakan suasana tertentu dalam film yang kemudian dapat disebut sebagai ruang sinematik. Dari hal itu didapatkan juga bahwa salah satu kesamaan yang dimiliki bidang arsitektur dan film adalah upaya penciptaan pengalaman dan suasana ruang yang mendalam, sehingga didapatkan ruang lingkup isunya yaitu ruang sinematik sebagai media pengayaan suasana ruang. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, muncul pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimana suasana ruang fisik IT House diperkaya pada ruang sinematik dalam film Kamera Perkawinan tahun 2022. Kamera Perkawinan sendiri merupakan film bergenre melodrama roman yang menceritakan permasalahan antara sepasang suami istri. Dalam film ini, IT House memiliki peran dalam membangun suasana tegang yang menjadi ciri khas cerita. Ruang-ruang seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, halaman belakang, dan dapur digunakan secara strategis untuk menciptakan suasana dalam film. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suasana ruang sendiri menurut Peter Zumthor terdapat 9, namun dalam penelitian ini terdapat 5 faktor yang dapat dilihat berdasarkan penjabaran aspek sinematik yang digunakan dalam film, yaitu batasan ruang, material, suara, objek, dan pencahayaan. Aspek-aspek pendekatan sinematik sendiri terdapat 4 menurut Michael Tawa, yaitu setting, speciality, temporality, dan materiality. Pada penelitian ini, data berupa foto existing IT House, narasi, film still, sketsa, dan denah akan dianalisis berdasarkan teori utama dari Michael Tawa dan didukung oleh teori dari Bruce Bloch dan juga François Pence. Hal tersebut kemudian akan digunakan sebagai alat penilaian suasana ruang berdasarkan aspek-aspek pembentuknya menurut Peter Zumthor. IT House sendiri memiliki konsep yang ingin memaksimalkan cross ventilation dan pencahayaan alami pada setiap ruang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya banyak bukaan dan juga bentuk dasar bangunannya yang seperti merupakan persimpangan dua aksis. Bentuk tersebut menghasilkan bentuk ruang dalam yang memanjang yang dapat menambah nilai dramatis dalam frame karena dapat menciptakan gambaran deep space seperti yang terlihat pada sketsa berikut. Begitu pula halnya pada kamar tidur seperti terlihat pada gambar dan juga halaman belakang. Berikut adalah perbedaan denah IT House existing dengan IT House pada film. Terdapat pertukaran antara area makan dan juga ruang tamu di ruang tengah, serta penambahan area bar di dapur. Terdapat juga penambahan elemen kisi-kisi pada area halaman belakang. Sebelum memasuki bab analisis, berikut adalah tabel urutan narasi film beserta tingkat intensitas di setiap bagian ceritanya. Narasi film sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu exposition, rising, climax, falling, dan conclusion. Tabel ini akan menjadi patokan untuk kita mengetahui kebutuhan suasana ruang pada setiap adegan dan bagaimana ruang fisik dimanipulasi sedemikian rupa untuk dapat menciptakan suasana tersebut. Analisis dimulai dari aspek setting dengan melihat pengaturan perabot dan peletakan karakter dalam adegan yang kemudian menjadi dasar penilaian suasana ruang berdasarkan objek. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis aspek speciality dalam frame yang akan melihat kedalaman ruang, batasan ruang yang digunakan dan terlihat dalam frame untuk menilai suasana yang muncul berdasarkan batasan ruang. Selanjutnya adalah analisis temporality pada ruang dalam frame yang akan melihat pencahayaan dari latar belakang waktu dan suara dari latar belakang suara untuk melihat suasana yang muncul berdasarkan pencahayaan dan juga suara sebagai salah satu faktor pembentuk suasana. Kemudian yang terakhir akan dilakukan analisis cahaya dan warna dalam material ruang pada frame yang akan melihat tone warna dan juga sumber pencahayaan untuk menilai suasana yang muncul berdasarkan pencahayaan dan juga material sebagai faktor-faktor pembentuk suasana ruang. Untuk beberapa slide selanjutnya terdapat gambar-gambar analisis aspek sinematik dalam adegan-adegan dengan latar belakang ruang tengah, kamar tidur, dan halaman belakang pada setiap bagian narasinya. Namun karena keterbatasan waktu, saya akan merangkum penjelasan suasana yang didapatkan dari pengaturan aspek setting, speciality, temporality, dan materiality di bagian terakhir. Berikut untuk gambar analisis hubungan setting dengan cerita pada ruang tengah di bagian exposition. Ini untuk bagian rising, kemudian bagian climax, dan juga bagian conclusion. Kemudian ini untuk gambar analisis hubungan setting dengan cerita pada kamar tidur di bagian narasi rising dan climax, karena kamar tidur hanya digunakan di bagian narasi tersebut.
Berikut adalah gambar analisis hubungan setting dengan cerita di halaman belakang pada bagian narasi, exposition, dan rising. Kemudian ini untuk climax dan falling. Kemudian ini ada gambar analisis speciality dalam frame. Berikut adalah penggambaran ruang tengah pada bagian exposition, kemudian ruang tengah pada bagian rising, ruang tengah pada bagian climax dan falling. Selanjutnya untuk speciality kamar tidur pada bagian rising dan bagian climax. Ini untuk speciality halaman belakang pada bagian rising, climax, dan juga falling. Berikut untuk tabel analisis temporality pada ruang tengah di bagian exposition dan rising. Kemudian ini untuk temporality pada ruang tengah di bagian climax, falling, dan juga conclusion. Berikut adalah tabel temporality kamar tidur pada bagian rising dan juga climax, dan halaman belakang di bagian exposition, rising, climax, dan juga falling. Kemudian berikut adalah gambar analisis aspek sinematik yang terakhir, yaitu materiality. Berikut adalah gambar analisis materiality pada kamar tidur untuk bagian rising dan juga climax. Dan yang terakhir, materiality pada halaman belakang di bagian rising, climax, dan juga falling. Jika dibandingkan dengan representasinya pada ruang sinematik, ruang tengah secara fisik memiliki suasana yang lebih kaku dan dingin. Hal tersebut karena kondisi existing IT house yang sempit penghuni, sehingga tidak dapat objek-objek di dalamnya yang menandai adanya kehidupan. Dari hasil analisis, ruang tengah yang telah direpresentasikan pada ruang sinematik memiliki suasana tersendiri tergantung pada bagian narasi dalam film. Suasana yang terasa dalam ruang tengah yang telah direpresentasikan dalam film dapat berupa suasana nyaman, hangat, santai, hingga kaku, dingin, dan juga tegang. Kemudian untuk kamar tidur, jika dibandingkan dengan representasinya pada ruang sinematik, sama seperti ruang tengah, kamar tidur pada IT house secara fisik memiliki suasana yang lebih kaku dan juga dingin. Dari hasil analisis, kamar tidur yang telah direpresentasikan pada ruang sinematik memiliki suasana tersendiri, tergantung pada bagian narasi dalam film. Suasana yang terasa pada kamar tidur yang telah direpresentasikan dalam film dapat berupa suasana dingin, tegang, dan juga dramatis. Halaman belakang pada IT house secara fisik memiliki suasana yang lebih rindang, nyaman, dan juga hangat. Dari hasil analisis, halaman belakang yang telah direpresentasikan pada ruang sinematik memiliki suasana tersendiri tergantung pada narasi dalam film. Dapat berupa suasana tenang, santai, hingga dramatis, kaku, dan juga tegang, sesuai dengan kebutuhan serta tingkat intensitas cerita. Untuk kesimpulannya, suasana ruang fisik IT house dapat dipercaya pada ruang sinematik dalam film Kamera Perkawinan tahun 2022 karena adanya manipulasi terhadap pengaturan setting, penggambaran ruang dalam frame, waktu, serta cahaya dan warna terhadap ruang sinematik. Suasana yang diciptakan dari pengaturan aspek-aspek tersebut juga tentu didukung dengan adanya bekal pengetahuan terhadap narasi film. Dalam kasus ini, pengaturan dan manipulasi terhadap aspek-aspek tersebut dapat membantu menghasilkan suasana seperti tenang, tegang, dan sedih pada ruang yang dapat dirasakan oleh penonton. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Alfa Muria. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tektonika ruang pada bangunan Juliet Landscape Hotel dan Summerhouse Calvert melalui pendekatan sinematik dalam film Ex Machina. Topik ini dilatar belakangi oleh hubungan arsitektur dan sinema dan bagaimana keduanya unggul menjadi media representasi ruang arsitektur. Saya mengambil film Ex Machina karena memiliki latar ruang yang menarik secara sinematik dan memiliki ide rekonstruksi sehingga menarik untuk studi lebih lanjut terkait pendekatan sinematik dalam arsitektur film tersebut. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana tektonika ruang hunian pada Juliet Landscape Hotel dan Summerhouse Calvert melalui pendekatan sinematik dalam film Ex Machina terbentuk. Metodenya adalah deskriptif kualitatif dengan studi literatur terkait tektonika ruang arsitektur dan montase sebagai pendekatan sinematik dan studi objek, yaitu gambar kerja objek arsitektur dan film still. Analisisnya dilakukan dengan mengidentifikasi tektonika ruang hunian melalui pendekatan sinematik dalam objek arsitektur di film. Nah, nantinya akan didapatkan kesimpulan. Untuk teorinya pertama adalah adanya hubungan arsitektur dan sinema, bagaimana arsitektur memiliki kualitas naratif seperti urutan, sequence, dan peristiwa atau events, dan sinema dengan taktik audio, visual, dan sinematografisnya membentuk ide montase yaitu persepsi atau konteks ruang yang baru. Dari dalam arsitektur, montase ini menata atau menstrukturisasi dan memungkinkan rekonstruksi ruang yang baru. Dari teori Bernard Sumi terkait Manhattan Transcript, ada 3 elemen pembacaan spasial dalam rekonstruksi ruang, yaitu event atau peristiwa dalam ruang, terus movement atau gerakan yang terjadi di dalam ruang, dan objek atau ruang
tata letak ruang itu sendiri. Dalam teori kedua yaitu montage, menurut Rem Koolhaas ada gagasan architectural promenade di mana organisasi spasial terbentuk dalam arsitektur dapat menawarkan sequence yang beragam dan menciptakan tatanan ruang yang fluid dengan strategi dismantlement dan disappearance sebagai pengembangan operasi sequence montage. Ada elemen konstruksi dalam montase yaitu ada tiga, ada interval, ruang di antara, discontinuity, elemen transisi, dan surface sebagai ruang ruang. Untuk strateginya di Santoman ada hybridization, yaitu strategi ini menggabungkan dua atau lebih unsur arsitektur berbeda sehingga menciptakan ruang yang baru. Terus proximity, strategi yang mengacu pada kedekatan ruang atau jarak, dan friction, strategi yang mengacu pada kontras antara ruang. Untuk disappearance atau penghilangan terdapat strategi virtuality, yaitu strategi menyamarkan sesuatu di belakangnya sebagai strategi kamuflase, dan juga simulation, yaitu strategi yang mengimitasi atau memblokir sesuatu di belakangnya sehingga memunculkan kesan tidak terduga dalam spasial ruang. Dan ini adalah teori menurut Robert Schwartz tentang tektonika ruang dalam arsitektur dari segi ontologi, yaitu elemen pembentuk ruang, dan representasi itu dari segi materialnya dibahas melalui tiga yang utama, yaitu denah, atap, dan dinding atau solid. Dan ini adalah kerangka teoretiknya sehingga menghasilkan pembahasan tektonika ruang melalui pendekatan semantik. Filmnya sendiri itu terletak di dua objek namun direpresentasikan menjadi satu ruang yang menyatu. Dan ini adalah objek pertama yaitu berupa hotel cluster di Norwegia berbentuk 7 hotel kecil namun diambil hanya salah duanya. Dan yang kedua adalah berupa summer house atau villa juga terletak di Norwegia. Dan ini adalah identifikasi melalui film dari event movement object. Ini dilihat dari movementnya dulu, ada pergerakan aktor menjalani objek arsitektur sehingga menunjukkan tatanan ruang yang baru. Dari bagian depan itu ada Juvet Landscape Hotel, bagian tengah Summer House Courtyard, dan bagian belakang itu Juvet Sauna di Juvet Landscape Hotel. Untuk yang kedua itu dari events atau peristiwa yang terjadi ini, setiap scene yang terpisah itu menggambarkan transformasi fungsi ruang dari rekonstruksi ruang tadi. Dan ini adalah dari segi arsitektur ada proximity dari elemen konstruksi berupa interval dan surface yang itu berupa penghubung dua ruang yang berbeda dari objek yang berbeda. Terus ada friction diidentifikasi melalui elemen konstruksi surface yang kontras memiliki karakteristik yang berbeda, dan juga elemen hybridization yang didefinisikan oleh elemen surface dan discontinuity. Jadi ada dua ruang yang berbeda dibatasi oleh discontinuity berupa solid element menunjukkan seperti satu kesatuan ruang sama. Terus ini ada simulation berupa elemen vegetasi yang dirutakan antar ruang sebagai elemen kejutan antar ruang, dan juga virtuality yaitu gelas kaca jendela sebagai elemen samar yang menampilkan elemen visual pada ruang. Dan ini adalah analisa tektonikanya dari proximity, ditunjukkan dari ontologi struktur tangga berbentuk koridor yang menghubungkan dua ruang sebagai elemen transisi. Kemudian friction menunjukkan dari ontologi ruang yang lebih kecil dengan atap yang lebih rendah diletakkan bersebelahan dengan ontologi ruang cenderung lebih open plan dengan atap yang lebih tinggi dengan material yang transparan dan lebih terbuka, menunjukkan kesan kontras. Dan juga ini tektonika dari hybridization dari ontologi ruang tertutup yang berpartisi dengan representasi material yang cenderung lebih gelap dan dipasangkan dengan ruangan teras yang lebih terbuka dengan adanya solid element yaitu elemen kaca yang meleburkan ruang itu menjadi salah satu ruangan. Dan elemen kaca itu menjadi virtuality yaitu kaca ekstensif yang samar. Dan kesimpulannya adalah pendekatan sinematik hadir menjadi pendekatan baru yang mendekatkan sequence yang fluid, dan juga dari film Ex Machina ini dapat disimpulkan bahwa dua objek tersebut melalui proses dismantlement dan disappearance memunculkan pengalaman sosial yang dinamis dan fluid melalui hybridization
proximity dan precision, dan juga simulation dan virtuality. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tiffany, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya, yaitu penerapan prinsip DevSpace pada fasilitas stasiun MRT Bundaran HI Jakarta yang mendukung aksesibilitas penyandang tunarungu. Untuk latar belakang objek penelitiannya sendiri, dimulai dari status Jakarta yang merupakan DKI dan juga kota metropolitan. Terdapat kepadatan penduduk dan sebagai kawasan industri dan kawasan komersial, terdapat juga paradigma perencanaan kota yang car-oriented, sehingga menyebabkan terjadinya lalu lintas yang padat dan juga polusi udara yang semakin meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan skema transportasi publik yang dapat melayani semua masyarakat tanpa pengecualian, termasuk kalangan disabilitas. Dan dari kelima mode Jaklingko, pemenang predikat platinum yang tertinggi adalah MRT sebagai operator transportasi terbaik dalam pelayanan untuk kaum disabilitas. Untuk latar belakang subjek penelitiannya sendiri, diambil dari WHO yang mengatakan gangguan pendengaran merupakan gangguan sensorik yang paling sering terjadi pada manusia. Menurut WHO, lebih dari 5% populasi dunia dan 80%-nya tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk Indonesia. Dan dari 80% tersebut, lebih dari 60% penyandang tunarungu tergolong usia produktif yang masih berkelana di kota. Secara definisi, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dengan masyarakat pada umumnya. Orientasi adalah suatu proses yang mendorong individu untuk menggunakan semua indera yang masih ada untuk menentukan posisinya terhadap elemen ruang di sekitarnya. Sedangkan mobilitas merupakan kemampuan untuk bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Untuk prinsip DevSpace terdapat 5, yaitu Space and Proximity, Sensory Reach, Mobility and Proximity, Light and Color, dan juga Acoustics. Dari Space and Proximity sendiri membahas kebutuhan ruang, dibutuhkan juga degrees of enclosure dan juga koneksi visual antar rantai. Lalu untuk sensory reach, terdapat kebutuhan untuk horizontal datum sebagai jangkar visual yang membantu untuk mengarahkan. Lalu dibutuhkan juga titik tujuan akhir harus dapat dilihat dari berbagai tempat, dan juga pengaplikasian transparansi dan juga refleksi pada permukaan-permukaan. Lalu untuk mobility dan proximity, lebih membahas ke pathways and flow, dimensi-dimensi yang dibutuhkan untuk setidaknya 2 penyandang tunarungu untuk jalan bersambil berkomunikasi, lalu kebutuhan-kebutuhan ruang lain seperti soft corners pada belokan untuk menghindari tabrakan, dan juga penggunaan indikator visual sebagai indikator perubahan area. Lalu terdapat juga ramps and stairs dengan konfigurasi tangga dengan bukaan vertikal yang dapat melihat arus. Terdapat juga rhythm and vertical cues seperti elemen pada lantai railing atau penyambung horizontal untuk membantu sebagai jangkar visual. Lalu untuk light and color lebih difokuskan untuk meningkatkan indera penglihatan dengan cara menghindari silau pada permukaan ruang, penggunaan warna yang kontras, dan lain-lain. Terdapat juga acoustics, di mana kondisi ruangan harus senyap secara akustik dan kebisingan latar belakang karena tidak semua penyandang tunarungu tidak bisa mendengar secara keseluruhan. Lalu terdapat beberapa aktivitas kunci, seperti mobilisasi, membeli kartu, mendapatkan informasi, melakukan isi ulang kartu, dan juga melakukan pembayaran, sampai akhirnya menunggu kereta MRT. Lalu terdapat beberapa kesulitan orientasi dan mobilisasi penyandang tunarungu. Kesulitan orientasi berfokus pada kurangnya spatial awareness karena berkurangnya salah satu indera. Lalu terdapat kesulitan mobilitas yang berfokus pada pengambilan keputusan dalam proses navigasi. Untuk kerangka teoritik, dari teorinya, untuk dapat menghasilkan matriks penilaian, saya ambil dari kelima prinsip DevSpace tadi, dan juga Permen PRI nomor 98 tahun 2017 dan Pergub nomor 95 tahun 2019. Sedangkan untuk klasifikasi tunarungu diambil dari definisi penyandang tunarungu dan juga tingkat kerusakan pendengaran yang dikeluarkan oleh WHO. Kedua ini digabungkan untuk menghasilkan parameter penilaian untuk menilai objek studi tersebut. Pada parameter penilaian dikembangkan sendiri dengan bantuan penilaian aspek yang didasarkan pada WRAT atau Working Route Audit Tool atau disingkat WRAT, yang fungsinya adalah untuk menilai kondisi dan kesesuaian rute berjalan, yang dikembangkan oleh Local Transport Projects dan menggunakan penilaian mulai dari 0 sebagai yang terendah hingga 2 yang tertinggi. Berikut ini merupakan contoh penilaian. Pada aspek kesetaraan, pada pintu MRTA, prinsip DevSpace yang sedang dinilai adalah mobility and proximity. Aspek yang dinilai adalah terdapat atau tidaknya railing sebagai jangkar visual, dan juga penyediaan ramp dengan lebar minimal 180 cm. Untuk aspek yang pertama terdapat nilai 2 karena terdapat railing pada kedua sisi tangga seperti yang dapat dilihat di sini. Untuk aspek yang kedua terdapat nilai 0 karena terdapat 2 jalur dan masing-masing jalur hanya berukuran 100 cm. Untuk rangkuman analisis aspek keselamatan, total nilai keselamatan yang diraih adalah 98 yang termasuk nilai cukup. Untuk analisis aspek keamanan, total nilai keamanan yang diraih adalah 130 yang termasuk nilai cukup. Untuk analisis aspek keandalan, total nilai keandalan yang diraih adalah 84 yang termasuk nilai cukup. Untuk analisis aspek kenyamanan, total nilai kenyamanan yang diraih adalah 151 yang termasuk nilai cukup.
Untuk analisis aspek kemudahan, total nilai kemudahan yang diraih adalah 67 yang termasuk nilai cukup. Dan untuk analisis aspek kesetaraan, total nilai kesetaraan yang diraih adalah 85 dan juga termasuk nilai cukup. Lalu berikut ini adalah merupakan analisis penilaian responden dari Google Form yang saya sebarkan. Untuk aspek keselamatan, total nilai yang diraih adalah 16 yang termasuk baik. Untuk aspek keamanan, total nilai yang diraih adalah 20 yang termasuk baik. Aspek keandalan, total nilai yang diraih adalah 30 dan termasuk baik. Dan aspek kenyamanan, total nilai yang diraih adalah 27 dan termasuk baik. Selanjutnya untuk aspek kemudahan, total nilai yang diraih adalah 22 yang termasuk baik, dan aspek kesetaraan, total nilai yang diraih adalah 15 yang dikategorikan cukup. Sebagai rangkumannya, berdasarkan penilaian standar, semua aspek sudah ternilai cukup, sedangkan untuk dari penilaian responden, semua aspek kecuali aspek kesetaraan dinilai baik, dan aspek kesetaraan dinilai cukup. Dari pertanyaan penelitian saya yang merupakan sejauh mana penerapan prinsip DevSpace pada stasiun MRT Bundaran HI Jakarta memfasilitasi aksesibilitas penyandang tunarungu. Kenapa bisa terjadi perbedaan dalam hasil? Kesimpulan yang ditarik adalah standar penilaian dari peraturan yang berlaku di Indonesia, dan lebih difokuskan berdasarkan prinsip DevSpace yang dikembangkan berdasarkan standar luar negeri, sehingga terdapat perbedaan dalam prinsip atau hal-hal yang ditekankan. Penilaian responden lebih condong membandingkan fasilitas stasiun MRT yang golongannya baru dibangun dengan transportasi publik di Indonesia yang lain yang belum memadai, sehingga terdapat perselisihan dalam penilaian. Lalu terdapat beberapa saran optimalisasi desain. Beberapa yang dinilai baik adalah penambahan beranda pada area bersirkulasi untuk beristirahat dan berkomunikasi. Lalu terdapat juga penambahan koneksi visual antar lantai untuk navigasi, kemampuan untuk melihat tujuan akhir untuk navigasi, dan juga transparansi pada ruang publik. Lalu terdapat juga penerapan transparansi pada area sirkulasi, lalu konfigurasi tangga dengan bukan vertikal di tengah, penggunaan warna sebagai indikator atau petunjuk arah, dan juga penggunaan warna terang sebagai latar belakang dalam berkomunikasi. Berikut merupakan rangkuman dari yang saya sebutkan tadi yang dinilai baik oleh responden dan juga diharapkan dapat diterapkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya Givari Muhammad Al-Fareshi, NPM 2017-420201 dari kelompok Steva 2. Hari ini akan mempresentasikan topik skripsi saya yang berjudul Penerapan Desain Inklusif pada Pendidikan Studi Objek Cikal Bakulu School of Alpha Omega Tangerang dan Mezami Pondok Indah. Untuk latar belakangnya, di sini berangkat dari fenomena anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi namun terabaikan karena sistem yang belum inklusif. Arsitektur sebagai lingkungan fisik, terutama bangunan sekolah, berperan penting dalam mencapai aksesibilitas dan inklusivitas tersebut. Rumusan masalahnya di sini adalah dengan mengoptimalkan dengan cara mengevaluasi lingkungan fisik arsitektur tepatnya pada bangunan pendidikan. Selain penelitiannya, bagaimana prinsip desain inklusif diterapkan pada rancangan bangunan Mezami, Cikal Bakulu, dan School of Alpha Omega. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk memahami prinsip desain inklusif pada rancangan bangunan, mengidentifikasi prinsip inklusivitas, serta memberikan pemahaman menyeluruh dalam proses menciptakan ruang pendidikan yang mendorong konsep inklusivitas ke depannya. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tempat dan waktu penelitian pada 3 objek tersebut, pengumpulan data dengan observasi, studi pustaka, wawancara, analisis data dengan menggunakan studi literatur dan identifikasi kebutuhan data, mengambil data dengan wawancara dan kebutuhan objek, dan penarikan kesimpulan dengan komparasi data serta analisis hasil. Berikut kerangka penelitiannya. Untuk landasan teori, pertama ada data umum, menggunakan data umum pendidikan, digunakan untuk memahami lingkup bahasa dan kebutuhan penggunaan sistem serta variabel yang ada pada sekolah. Yang kedua, data umum pendidikan inklusif untuk memfokuskan topik pembahasan serta membedakan sekolah inklusif dari institusi pendidikan lain dan juga memprioritaskan data yang penting pada saat proses identifikasi. Pada teori instrumen analisis, di sini menggunakan teori oleh Hawkins sebagai instrumen untuk membantu mengidentifikasi penerapan desain inklusif sekolah pada setiap objek studi. Data objek di sini ada 3. Yang pertama, Cikal Bakulu, Mezami, dan Alpha Omega. Perbandingan antara 3 studi objek ini dipilih karena keragaman aspek guna mencapai kesimpulan yang lebih objektif. Berikut objek yang pertama, Cikal Bakulu, School of Alpha Omega, dan juga Mezami Pondok Indah. Untuk tahap analisis, sini dibagi menjadi 3. Pertama, identifikasi. Yang kedua, analisis komparasi untuk mengidentifikasi benang merah, serta penilaian efektivitas desain. Pada variabel yang pertama, accessible environment. Di sini saya akan menjelaskan satu subvariabel karena keterbatasan waktu. Yang pertama, tata letak jelas. Ditemukan bahwa pada Cikal tata letak dan akses sederhana dan simetris. Pada Alpha Omega tata letak kompleks serta pada
Mezami, tata letak sederhana dan memusat. Ditemukan untuk mencapai tata letak yang jelas, diperlukan bentuk dana yang simetris atau memusat. Dari ketiga objek tersebut yang dianggap memenuhi Cikal dan Mezami. Pada variable space, di sini pada subvariabel ruang pendukung ditemukan pada Cikal ada satu lantai khusus ruang inklusif, satu lantai khusus inklusif, dan pada alfa omega ada ruang khusus inklusif, dan pada Mezami tidak ada ruang pendukung inklusif. Sehingga dari ketiga objek yang dianggap memenuhi Cikal dan alfa omega. Pada variabel sensory awareness, subvariabel pencahayaan terkendali, ditemukan pada Cikal dan Mezami terdapat pencahayaan buatan yang dapat diatur, sementara pada alfa omega minim pencahayaan buatan yang dapat diatur. Dari perbandingan tersebut, temuannya adalah pemanfaatan cahaya alami harus disertai dengan antisipasi cahaya buatan, sehingga yang dianggap memenuhi hanya Cikal dan Mezami. Pada variabel enhancing learning, subvariabel ruang kerja tambahan, di sini ditemukan selain kelas, terdapat ruang kerja di tiap lantai luar area kelas pada Cikal. Pada alfa omega, landscape dimanfaatkan sebagai area belajar di luar kelas, sementara Mezami tidak ditemukan. Dari perbandingan tersebut, ditemukan yang dianggap memenuhi adalah Cikal dan alfa omega. Pada variable flexibility dan adaptability, subvariabel minimalisir perabot tetap ditemukan pada Cikal, perbedaan elevasi dimanfaatkan menjadi area duduk. Pada alfa omega, struktur tembok yang melengkung dimanfaatkan menjadi area duduk pada cekungan-cekungan tersebut. Sementara pada Mezami, kolom dimanfaatkan menjadi area duduk bagi pengawas. Dari perbandingan tersebut ditemukan bahwa untuk meminimalisir perabot tetap dapat menggunakan perabot permanen sebagai bentuk pemanfaatan ruang saja. Sehingga dari perbandingan tersebut ketiganya dianggap memenuhi. Pada variabel health and well-being, subvariabel ventilasi yang baik ditemukan pada Cikal dan Mezami bangunan masif dengan minim bukaan. Sementara pada alfa omega, bangunan terbuka dan juga menciptakan sirkulasi udara yang baik. Dari ketiga objek tersebut yang dianggap memenuhi hanya alfa omega. Pada safety and security, subvariabel keamanan akses ditemukan pada Cikal terhadap dua lapis security yang berbentuk memusat ke tengah atau ke dalam. Pada alfa omega hanya ada satu lapis security di depan, sementara Mezami terdapat dua lapis security dari depan ke belakang. Sehingga dari perbandingan tersebut ditemukan untuk mencapai keamanan akses diperlukan minimal dua tahapan atau lapisan security dari luar ke dalam yang memenuhi Cikal dan Mezami. Untuk aspek sustainability, di sini pada Cikal ditemukan ramp pada setiap tangga. Alfa omega ditemukan pembatas untuk mencegah kursi roda agar tidak terjatuh. Sementara Mezami masih terdapat banyak tangga yang belum memiliki ramp. Sehingga yang dianggap memenuhi hanya Cikal dan alfa omega. Dari analisis tersebut berikut rangkuman dan temuannya. Lalu untuk evaluasinya, Cikal Bakulus mendapatkan nilai terbaik dengan skor 89,1%, alfa omega kedua dengan skor 77%, dan Mezami terakhir dengan skor 67%. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan pertanyaan penelitian, secara umum ditemukan kesamaan perbedaan dan juga adanya pendekatan yang dianggap lebih tepat atau kurang tepat. Terdapat juga keunikan pada setiap objek penelitian dengan pendekatan yang beragam menyesuaikan kebutuhan konteksnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Saat ini saya akan presentasikan terkait skripsi atau penelitian yang telah saya lakukan dengan judul karakteristik proporsi ruang kota terhadap citra keestetikaan pada simpul strategis di kawasan Duku Atas. Saya Narsuri Kusumardini CV dengan NPM 1119-11084. Dengan latar belakang yang saya ambil dari penelitian kawasan Duku Atas ini, yang pertama terkait dengan citra dan keestetikaan perkotaan, selalu berkaitan erat dengan identitas suatu kota. Dalam mencapai keindahan maupun keselarasan suatu kota itu, prinsip desain arsitektur antara lain ada kesatuan, ekspresi, besaran, fungsi, dan struktur menjadi suatu hal yang penting. Dan dalam penelitian saya ini, saya mengambil pembahasan terkaitan prinsip kesatuan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kawasan Duku Atas sebagai salah satu
Jakarta sendiri yang berada di kota Jakarta yang merupakan sebagai kota metropolitan yang menghadirkan berbagai aktivitas masyarakatnya dan menciptakan infrastruktur yang baru. Maka hadirlah multi-layer corridor yang berada di kawasan Duku Atas. Multi-layer corridor sendiri ini adalah lapisan atas maupun lapisan bawah atau infrastruktur yang berada di permukaan bawah tanah maupun permukaan atas tanah. Dan kemudian yang ketiga adalah dan perkembangan dari kota konvensional menjadi kota modern ini, terutama pada simbol strategis kota, diharapkan pertemuan antar elemennya menciptakan perpaduan prinsip kesatuan proporsi yang harmonis dan dapat mempengaruhi citra pandang pengguna maupun masyarakat terhadap suatu ruang kota secara visual. Kemudian ini beberapa pertanyaan penelitian yang saya tentukan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana perkembangan tata ruang kota dari kota konvensional menjadi pula multi-layer koridor pada kawasan amatan. Yang kedua, bagaimana proporsi elemen fisik spasial ruang kota pada panorama multi-layer koridor. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik proporsi menciptakan citra keestetikaan pada kawasan amatan. Kemudian untuk beberapa tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang saya ambil. Lalu rumusan masalah dari kawasan Duku Atas yang saya lakukan penelitian ini, kehadiran multi-layer koridor, kemudian saya melakukan metode analisis berdasarkan metode pictorial grafik, yaitu penggambaran dari gambar secara langsung dan kemudian dijadikan sebagai sketsa yang didasarkan pada penilaian komposisi dan juga serial vision. Lalu dilakukanlah pengamatan atau penilaian serta pembobotan berdasarkan dari prinsip kesatuan desain yaitu proporsi serta citra visual dengan 3 komponen yaitu tatanan, keragaman, dan juga posisi. Kemudian ini adalah literatur utama maupun juga pendukung yang saya angkat. Lalu ini adalah beberapa metode analisis yang saya gunakan, yaitu ada penggunaan tabel color coding yaitu yang dikemukakan oleh Aldo Rossi. Lalu ada berdasarkan kualitas spasial kawasan, itu baik perhitungan atau proporsi ketinggian maupun jaraknya itu berdasarkan Yoshinobu Ashihara. Lalu skema korelasi order variety and harmoni disharmoni berdasarkan dikemukakan oleh Van E. Becker. Lalu serial vision oleh Gordon Cullen, Maro Mertelu, dan juga ada prinsip desain dalam arsitektur yang dikemukakan oleh Bapak FX Pangarso. Lalu peta kawasan amatan yang saya teliti adalah di kawasan Duku Atas ini ada 3 area, yaitu yang pertama Jalan Tanjung Karang, Jalan Kendal, maupun juga kawasan MRT sendiri. Alasan pemilihan kawasannya sendiri ini adalah karena kawasan Duku Atas berada di kota Jakarta, kemudian keberadaan dan pertumbuhannya dari kota konvensional menjadi kota modern, serta adanya perkembangan infrastruktur menjadi multi-layer koridor ini menjadi penarik perhatian saya. Oleh karena itu, munculnya multi-layer koridor ini mempengaruhi kualitas spasial kawasan juga dan menciptakan pandangan terhadap ruang kota yang unik. Lalu dari melakukan pictorial grafik, lalu ada pembobotan yang didasarkan pada pembobotan elemen fisik spasial yang didasarkan pada 3 bagian, yaitu ada elemen primer, elemen sekunder, dan juga elemen tersier. Dengan masing-masing pembobotannya itu berdasarkan hasil penelitian saya dan juga hasil diskusi dengan baik dosen pembimbing maupun juga teman-teman grup skripsi saya, kelompok skripsi saya. Kemudian adanya juga penilaian semantik, pembobotan penilaian semantik tatanan, keragaman, dan juga posisi. Dengan dasar pembobotan, angka 0 ini tidak memiliki nilai, namun tetap menjadi dasar penilaian kejauhanan. Kemudian angka 1 menjadi nilai yang sangat sempurna, khas, dan sangat kultural. Kemudian untuk dasar pembobotan penilaian semantik tatanan, kemudian penilaian pembobotan ini
didasari dari penilaian kejauhan Maro dan Martelu untuk menghindari nilai netral. Keduanya digabungkan dan menghasilkan 4 pembagian nilai. Karena itu dapat dilihat dari tabel ada 4 pembagian. Angka 0 ini tidak memiliki nilai, sedangkan angka 1 menjadi nilai yang sangat sempurna. Lalu yang menjadi dasar penilaian proporsi ini adalah potongan pada titik A1 yang menjadi dasar acuan penilaian dimensi proporsi karena mencakup elemen utama yaitu jalan kendaraan, halte MRT, dan juga pedestrian, sehingga potongan titik keamatan berikutnya dapat mengacu pada proporsi tersebut. Lalu adanya klasifikasi untuk jalanan yang saya teliti ada dibagi menjadi 4 klasifikasi hasil diskusi dengan dosen dan juga teman-teman kelompok skripsi saya yang didasarkan pada citra ruangnya, aktivitas yang terjadi, dan kemudian saya deskripsikan secara singkat. Kemudian untuk lingkup penelitiannya sendiri ada 4 bagian yang saya teliti dengan titik A dan titik B berada di Jalan Tanjung Karang, titik C berada di Jalan Kendal, dan sebagian di depan area MRT Duku Atas. Kemudian untuk titik D sendiri ini berada di kawasan atau area permukaan bawah tanah MRT. Kemudian pictorial grafik yang saya buat yang sudah diwarnai berdasarkan pada penilaian bobot masing-masing elemen fisik spasialnya, lalu saya lakukan dengan potongan, dengan penilaian proporsi. Lalu dari hasil tersebut dihasilkanlah indikasi keseluruhan dari penelitian kawasan Duku Atas ini, baik tiap potongannya. Kenapa potongan A2, B1, dan juga C2 ini dihitamkan? Karena pada area tersebut merupakan pictorial grafik secara tampak atau tegak lurus, sehingga tidak memberi penilaian terhadap potongan secara baik. Sehingga yang lebih diutamakan pada penilaian potongan ini adalah yang menggambarkan secara keseluruhan dari hasil gambar perspektif. Kemudian dari hasil potongan tersebut dihasilkan beberapa klasifikasi, ada yang harmonis, cenderung harmonis, dan cenderung disharmonis. Dari tabel ini kita dapat menentukan bahwa kawasan Duku Atas lebih memiliki penilaian terhadap cenderung harmonis. Untuk lingkup penelitian di titik A, ini sebagai salah satu contohnya yang saya ambil untuk pembahasan di sini, presentasi ini. Titik A1 ini sebagai acuan potongan sendiri dan memiliki bobot penilaian yang telah saya tentukan di awal. Lalu saya menentukan dari hasil penggambaran ini nilai semantik elemennya, baik dari tatanan, keragamannya seperti apa, dan juga posisi. Dari hasil penilaian tersebut, maka menghasilkan total nilai semantik masing-masing tatanan, keragaman, dan posisi tersebut. Lalu di tiap-tiap elemen fisik spasialnya itu menghasilkan jumlah, lalu saya rata-rata berdasarkan jumlah elemen fisik spasial yang ada 12 elemen. Lalu dari rata-rata tersebut, maka nilai titik A1 ini, titik amatannya, memiliki predikat cerita visual cenderung harmonis. Lalu setelah dilakukannya penilaian semantik, lalu ada penilaian proporsi potongan dengan dimensi proporsional di elemen vertikal yaitu 1,9x dan untuk horizontal 2,85x. Dengan klasifikasi yang saya tentukan adalah dia termasuk pada cenderung bagian 1 yaitu dominasi formal dan terarah. Kemudian berikut ini adalah titik amatan untuk di D. Dari sama seperti sebelumnya dengan titik A1 penilaiannya dan langkah-langkahnya, dengan dia sendiri ini memiliki predikat citra visual cenderung disharmonis. Kenapa dia lebih rendah dan memiliki nilai yang rendah? Karena seperti yang telah saya bahas bahwa permukaan bawah tanah ini memiliki penilaian atau pembobotan yang rendah karena mereka tidak memiliki keunikan seperti pepohonan atau vegetasi, kemudian ada pedestrian maupun jalan kendaraan dengan
pembobotan yang saya lakukan di awal itu memiliki nilai yang tinggi. Lalu untuk potongannya sendiri di D1, dia termasuk ke dalam klasifikasi 1 yaitu dominasi formal dan terarah. Lalu kesimpulannya dari yang diambil adalah yang pertama, bagaimana perkembangan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian saya, yang pertama, bagaimana perkembangan tata ruang kota dari pola konvensional menjadi pola multilayer koridor pada kawasan amatan. Elemen fisik spasial ini memiliki peran yang sangat penting terhadap suatu kota. Oleh karena itu, penilaiannya pun juga didasarkan pada elemen fisik spasial yang berada pada kawasan tersebut. Pada permukaan atas tanah, elemen dengan bobot tinggi ini antara lain contohnya seperti gedung permanen, jalan kendaraan, pedestrian, vegetasi, stasiun MRT maupun stasiun KRL. Kemudian pada permukaan bawah tanah ini memiliki citra visual yang rendah karena kompleksitas elemen fisik spasial yang rendah. Semakin kompleks suatu elemen fisik spasial, maka akan memiliki tingkat penilaian yang tinggi juga. Lalu yang menjadi dasar adanya perkembangan atas dan bawah permukaan tanah atau multilayer itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana proporsi elemen fisik spasial ruang kota pada panorama multilayer koridor. Untuk area atas muka tanah, lebih didominan oleh formal dan informal space, dengan fungsinya atau aktivitas yang terjadi adalah transport and human mobility, dengan dan merupakan jalan yang masih konvensional. Sedangkan permukaan bawah tanah ini memiliki formal space, dominan oleh formal space, dengan aktivitas atau fungsinya sebagai human mobility, atau memang digunakan oleh manusia di bawah tanah. Untuk manusia menggunakan jalur infrastruktur MRT sendiri, dan dia cenderung modern. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana karakteristik proporsi menceritakan citra kaestetik yang pada kawasan amatan. Untuk potongan A1 sampai D2, berdasarkan pada penilaian terhadap citra visual kota, semakin mengarah kepada jalan kendal, jalan semakin informal dan orientatif, serta semakin harmonis karena dampak dari human activity yang terjadi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat siang, saya Shane Solmatua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang harmonisasi nilai lokal dan nilai non-lokal pada citra visual ruang lingkup perkotaan kawasan Blok M di Jakarta Selatan. Pertama-tama saya akan mulai dengan latar belakang, lalu lanjutkan dengan tahap analisis data, kerangka teoretik, gambar dan sketsa pictorial analisis, lalu berikutnya analisis penelitian, dan kesimpulan saran. Pada latar belakang, dilatar-belakangi oleh kawasan Blok M yang terkenal oleh kegiatan perbelanjaan, kuliner, hingga hiburan lainnya sejak di era 90-an. Oleh karena itu, kawasan ini dijuluki dengan The Little Tokyo karena kemiripan tatanan dan keragaman fisik spasial dan suasana aktivitasnya. Lalu, selain itu, kawasan ini mewakili isu globalisasi, pola hidup masyarakat yang serba cepat, kehadiran konsep transportasi TOD seperti MRT yang membuat hadirnya fenomena new urban estetik yang melunturkan jati diri budaya atau citra lokal pada kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa harmonis nilai lokal dan non-lokal pada citra visual di 3 lokasi yang masing-masingnya terdiri dari 3 titik amatan. Lalu pada tahap analisis data dimulai dari pendekatan analisis, fakta yang ada, dan diolah menjadi data yang terdiri dari gambar pictorial analisis, interpretasi, dan penilaian semantik. Pada kerangka teoretik, dimulai dari rumusan masalah, kajian teoretiknya yang terdiri dari kajian panorama ruang kota, kajian kota konvensional dan non-konvensional, kajian lokalitas, dan kajian estetika perkotaan. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Pada pertanyaan penelitian terdapat 2, yakni apa saja elemen arsitektural, fisik spasial, dan aktivitas yang berkontribusi terhadap fenomena aspek lokal dan lokal pada fenomena new urban estetik di kawasan Blok M. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat lokalitas terhadap keharmonisan pada fenomena new urban estetik di kawasan Blok M.
Lalu ini terdapat gambar picture analisis yang berupa foto langsung dan gambar virtual dari Google Map. Lalu ini merupakan gambar yang telah disketsa hitam putih. Selanjutnya, gambar yang telah disketsa dan diwarnai sesuai dengan warna tiap elemen fisik spasial. Berikut merupakan tabel lengkap dari analisis di tiap 3 lokasi yang mewakili masing-masingnya 3 titik amatan. Pada analisis penelitian titik 1 yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, pada titik 1 ini elemen yang tertata dan dominan secara visual yaitu seperti badan jalan dan jalur pedestrian. Titik 1 ini memiliki nilai kelokalan rata-rata yaitu 0,2 dengan predikat lokal rendah. Di titik 1 ini secara spesifik pada titik amatan 1C memiliki nilai semantik terbesar dibandingkan 2 titik amatan lainnya, 1A dan 1B. Faktor yang mempengaruhi adalah aktivitas pergerakan kereta MRT yang membuat amatan ini menjadi atraktif. Dari 3 titik amatan di titik 1 ini memiliki citra visual yang cenderung harmonis. Lalu pada lokasi titik kedua di bagian multilayer stasiun MRT Blok M, shot atau pengambilan gambar titik amatan 2 berlokasi di tiap bagian multilayer stasiun MRT Blok M. Titik ini memiliki nilai kelokalan rata-rata yaitu 0,3 dengan predikat rendah. Titik 2C merupakan titik amatan dengan nilai citra visual tertinggi. Faktor yang mempengaruhinya adalah kehadiran aktivitas menunggu kereta, panorama bangunan existing, dan citra high-tech dari bentuk atap parametrik, signage, dan signage komersial. Sehingga semua elemen tersebut membuat suasana modern urban society yang nyata. Semua amatan di titik ini memiliki citra lokalitas yang rendah, walaupun terlihat aktivitas manusianya yang hidup. Pada lokasi ketiga, yakni di koridor Jalan Bulungan, pada titik 3 ini terdapat elemen yang tertata dan dominan secara visual, yaitu seperti badan jalan, jalur pedestrian, dan elemen kaki 5. Titik ini memiliki nilai kelokalan dengan rata-rata 0,6 dengan predikat yang cenderung tinggi. Pada titik 3A dan 3C, arah amatan terfokuskan secara lurus pada Jalan Bulungan dengan elemen vertikal dan horizontal di tepi. Titik ini menunjukkan elemen lokal yang melekat pada area pedestrian tepi kiri, yaitu perkumpulan elemen kaki 5 dengan keragaman jenis, warna gerobak, dan jajanan Nusantara. Lalu terdapat analisis penelitian berdasarkan hasil wawancara. Jadi menurut hasil wawancara terdiri 3 titik. 3 mewakili aspek lokal yang dominan dibandingkan titik amatan lainnya. Lalu masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan pada pertanyaan pertama, terkait pertanyaan pertama, elemen fisik spasial pada setiap amatan terbagi atas 3 klasifikasi, meliputi elemen primer, sekunder, dan tersier. Dapat 11 item elemen primer, 12 item elemen sekunder, dan 6 item elemen tersier. Pada penelitian ini, elemen-elemen tersebut memiliki citra visual yang berperan dalam eksistensi harmonisasi terhadap citra lokal. Dalam penelitian ini terdapat titik amatan dengan elemen-elemen yang sama, namun dapat menghasilkan penilaian semantik yang berbeda-beda. Terdapat yang rendah dan tinggi. Selain itu, tentunya elemen yang mendominasi titik amatan, elemen tersebut berupa man-made dan natural made atau alamiah. Lalu terkait dengan kesimpulan pertanyaan kedua, pada amatan ini dapat dijabarkan bahwa adanya indikasi hubungan atau pengaruh sifat lokalitas terhadap tingkat harmonisan visual. Terdapat titik amatan yang menampilkan citra visual yang harmonis berbanding lurus dengan citra lokal yang tinggi. Namun, tidak semua titik itu menampilkan hal yang sama, yaitu perbandingan lurus antara sifat kelokalitasan dan tingkat keharmonisan visual. Hal-hal ini
Kontras terjadi pada titik amatan jalan bulungan yang ramai dengan aktivitas lokal. Keseluruhannya terasa cenderung harmonis dengan keragaman yang tinggi serta penataan yang baik. Pada saran penelitian, dalam penelitian ini, penulis atau pengamat memberi saran bahwa setiap ruang kawasan tetap perlu menunjukkan nilai lokalitas sebagai perwujudan dalam melestarikan jati diri, nilai budaya, dan penyeimbang terhadap budaya non-lokal atau kekinian. Perwujudan tersebut dapat dilakukan dengan menambah elemen arsitektural yang bermakna, eklektik, maupun filosofis secara terkonsep. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian estetika perkotaan di jenjang yang lebih tinggi dan waktu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan siang Bapak Ibu juri, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Maria Ave, NPM 611-1901-073, akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu perpaduan unsur bangunan tropis dan bangunan budaya Belanda pada arsitektur Lawang Sewu, Semarang. Berikut adalah daftar pembahasan pada kali ini, dimulai dari fenomena, banyak bangunan di Semarang yang menampilkan gaya bangunan budaya Belanda dengan penyesuaian terhadap kondisi iklim. Sehingga isu yang muncul adalah sintesis dari kedua unsur ini menarik untuk diketahui pengaruh dan proporsinya. Sehingga pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana proporsi perpaduan unsur bangunan tropis dan bangunan budaya Belanda pada arsitektur Lawang Sewu. Berikut adalah kerangka penelitian, selanjutnya akan dijelaskan terkait kajian teori, metode penelitian, analisis, kemudian kesimpulan. Penelitian kali ini menggunakan objek studi bangunan Lawang Sewu yang berlokasi di Jalan Pemuda Semarang. Dahulu, gedung ini digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Sekarang dimanfaatkan untuk museum. Objek studi diteliti, tapak, dan kelima bangunan yang ada. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori anatomi arsitektur. Anatomi arsitektur didasarkan pada ruang yang diciptakan oleh arsitektur itu sendiri. Esensi arsitektur terletak pada kemampuan menciptakan karakter spasial dan menyediakan ruang bagi aktivitas manusia. Anatomi arsitektur mencakup ruang lingkup sebagai berikut: lingkungan sekitar, tapak, bangunan, bentuk, dan sumber bahan atau material. Karena cakupan dari teori ini luas, maka dibagi lagi menjadi dua cakupan besar, skala kawasan dan skala bangunan. Teori tambahan untuk mengidentifikasi lingkungan dan tapak digunakan teori terkait ordering principle. Sedangkan untuk menganalisis perpaduan unsur bangunan juga dibutuhkan untuk membuka pelingkup bangunannya, sehingga digunakan teori terkait elemen pelingkup. Kemudian, untuk mengetahui unsur budaya maupun unsur iklim tropis yang dicari, maka digunakan teori arsitektur Belanda dan arsitektur tropis, yang keduanya juga dibedah menurut elemen pelingkupnya, seperti pada gambar berikut. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan. Dari data empirik dan teoretik yang sudah dijelaskan, maka akan dianalisis secara kualitatif dengan menyandingkan data empirik dengan data teoretik. Kemudian, dilanjutkan dengan kuantifikasi untuk menghitung proporsi melalui perhitungan bobot dan indikator. Analisis kedua unsur akan dijelaskan secara singkat. Analisis unsur tropis pada tata letak adalah terkait orientasi bangunan yang memungkinkan banyak bukaan di segala arah, serta susunan ruang vertikal yang terintegrasi, menyediakan ruang penampungan air hujan di basement untuk pendinginan. Lalu, bentuk ventilasi juga mempengaruhi sebagai strategi untuk mengeluarkan udara panas dari bangunan yang terletak di atap bangunan. Tata letak ventilasi juga mempengaruhi sebagai strategi untuk cross ventilation. Kemudian, terkait unsur budaya Belanda, dapat terlihat dari tata letak bangunan yang berada pada square dan sumbu jalan, seperti pada bangunan-bangunan di Belanda. Kemudian, bentuk massa ini tertampil simetris, terutama pada gedung A yang membagi dua sayap, dan pada gedung B, C, D, dan E simetris secara linear. Terdapat juga hierarki yang jelas pada bentuk massa, yang sering juga ditemukan pada bangunan pemerintahan atau kantor di Eropa dan bangunan kolonial lainnya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan analisis pada skala bangunan. Pertama, analisis unsur tropis. Pada aspek bentuk, ditemukan pada bentuk bangunan yang menyesuaikan kondisi iklim dengan bentuk atap yang lebih landai dan terdapat titisan. Pada pelingkup samping, bangunan itu terdapat ruang selasar sebagai upaya untuk menanggapi hujan dan sinar matahari. Pada aspek susunan ruang, terdapat elemen dormer dan balkon.
terutama pada gedung A yang fungsinya membantu untuk memasukkan lebih banyak cahaya ke dalam ruangan dan sebagai penaung ruang di bawahnya. Selanjutnya, terkait struktur dan konstruksi, terdapat konstruksi bukaan rangkap pada gedung A, B, dan E. Material bangunan juga digunakan itu sesuai terkait dengan iklim, seperti tidak menyerap panas, mengantarkan udara dingin, sehingga material yang digunakan pada seluruh gedung adalah batu granit, kayu, hingga kaca bergelombang. Talang air pada bangunan Lawang Sewu itu didesain khusus bentuknya dan disusun menjadi elemen repetitif pada fasad bangunan. Sehingga alat pembuangan air fungsional ini tampil menjadi ornamen pada gedung A dan B. Kemudian untuk analisis unsur bangunan budaya, bentuk pada pelingkup samping bangunan menampilkan bentuk khas dari pengaruh budaya luar yang menggunakan elemen lengkung dari busur. Selain itu, struktur dan konstruksi yang digunakan kebanyakan mengadopsi dari struktur yang berkembang dari Eropa, yaitu struktur dinding pemikul dan busur, hingga struktur rangka beton bertulang. Material yang digunakan juga berasal dari Eropa, dan material khas yang digunakan pada bangunan ini adalah bata dan keramik berwarna. Terkait aspek ornamen, pada gedung didominasi oleh ornamen khas yang meningkatkan bentuk lengkung pada pelingkup samping, dinding, bukaan, kolom, hingga balustrade. Ornamen-ornamen ini cenderung sederhana dengan bentuk geometris dan berwarna cerah serta kontras. Setelah menganalisis unsur-unsur yang ada, maka selanjutnya akan dihitung proporsi dari kedua unsur tersebut untuk mengetahui unsur apa yang mempunyai pengaruh besar. Berikut adalah tabel bobot nilai. Skor ini ditentukan berdasarkan seberapa besar aspek anatomi mempengaruhi terciptanya bangunan. Berikut adalah proporsinya. Pada gedung A sendiri, unsur budaya lebih unggul dengan nilai 98,5%. Pada gedung B, unsur tropis unggul dengan nilai 65%. Pada gedung C, unsur budaya unggul dengan nilai 56,67%. Pada gedung D, unsur tropis unggul 49,44%. Dan pada gedung E, unsur budaya unggul dengan nilai 49%. Sehingga dalam rangkuman, unsur budaya lebih kuat pengaruhnya daripada kondisi tempat. Namun, nilai dari keduanya tidak terpaut jauh dengan nilai unsur budaya adalah 52,7% dan tropis 47,3%. Kesimpulan yang didapat adalah unsur budaya Belanda tercermin dari aspek bentuk, struktur, dan konstruksi, serta ornamen. Sedangkan untuk unsur tropis memiliki nilai besar pada aspek susunan ruang dan material. Bentuk adaptasi bangunan dengan menerapkan prinsip desain tropis ini telah berhasil diterapkan di Lawang Sewu. Hal ini menunjukkan kesadaran dari arsitek akan kondisi lingkungan setempat dengan tetap membawa pengaruh budaya yang diangkat dari yaitu budaya Belanda dengan sangat kuat. Sekian dan terima kasih.